Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari saudara, sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Mari ya Bapa, bersabdalah karena kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 11, ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Namun kita akan menyoroti hanya di ayat 29 dan 30 saja, saudara. Kisah Para Rasul pasal 11, ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penetua-penetua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 sampai 30 ini mengajarkan kita akan respon seperti apa yang seharusnya ditunjukkan terhadap saudara seiman yang mengalami kesulitan, sekalipun kita sendiri juga tidak bebas dari pergumulan yang sama. Nah, menarik untuk dicermati, saudara, akan respon dari para murid di Antioquia terhadap ancaman bahaya kelaparan yang akan melanda seluruh dunia. Kata dunia yang dimaksud di sini tentunya dunia Romawi yang dikenal saat itu. Dikatakan bahwa mereka memutuskan untuk mengumpulkan satu sumbangan. Nah, dari keputusan mereka itu ada beberapa hal yang dapat kita renungkan, saudara. Yang pertama, keputusan yang diambil itu adalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama semua murid. Jadi bukan karena keinginan pribadi atau keputusan satu orang saja. Nah, musyawarah untuk mufakat seperti ini penting di dalam kita membuat keputusan bersama. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua adalah lalu berapa nominalnya yang harus diberikan tiap murid. Tidak dipatok nilainya, saudara. Ini sukarela sifatnya. Tetapi tentunya disesuaikan dengan kemampuan para murid masing-masing. Sehingga semua boleh berkontribusi tanpa menjadi minder dengan nominal yang diberikan. Nah yang berikutnya, saudara, yang ketiga, siapa yang sepatutnya menerima sumbangan ini? Ternyata mereka memprioritaskan untuk saudara-saudara seiman mereka yang di Yudea. Kenapa begitu, saudara? Bukankah nubuat Agabus tentang kelaparan besar itu juga menimpa mereka yang di Antioquia? Jawabannya sederhana, saudara. Karena mereka sungguh mengasihi saudara seiman mereka yang di Yudea, sekalipun mereka juga menghadapi pergumulan yang sama. Dan yang keempat, saudara, yang terakhir, lalu bagaimana cara mereka menyalurkan sumbangan itu? Mereka mengirimkannya melalui Barnabas dan Saulus yang mereka yakini akan membawa sumbangan mereka itu sampai kepada yang membutuhkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sikap dari para murid di Antioquia ini sungguh patut kita teladani. Meskipun kita semua sedang menghadapi situasi sulit saat ini. Namun biarlah kasih Tuhan itu tetap dapat kita nyatakan bagi saudara seiman kita yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari saudara kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan. Mari ya Tuhan, tolong kami, topang kami untuk kami boleh menghidupi kebenaran firman itu di dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.